Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berikut saya akan menampilkan mengenai kriteria seleksi P3K yang akan diselenggarakan pada tahun 2021. Di sini akan diterangkan berdasarkan hasil rapat koordinasi tentang pendataan formasi guru P3K tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan pada tanggal 10 sampai 12 Desember 2020. Nah, selaku instansi yang akan merencanakan melakukan rekrutmen P3K untuk tenaga guru. Sehubungan tersebut akan disampaikan mengenai informasi persiapan seleksi guru P3K. Adapun yang pertama adalah mengenai nominasi pendaftar. Nah, untuk P3K sebagai pendaftar yaitu yang pertama adalah guru honorer baik sekolah negeri ataupun swasta yang sudah terdaftar di Dapodik selambat-lambatnya pada bulan Juni 2020. Terus kriteria pendaftar P3K ada juga individu baru yang tidak terdaftar di Dapodik tetapi syaratnya harus memiliki sertifikat pendidik. Ini berlaku bagi mahasiswa yang sudah mengikuti sertifikat pendidik. Untuk yang kedua, linearitas. Linearitas di sini adalah untuk kualifikasi pendidikan pendaftar untuk semua nominasi itu harus minimal S1 ataupun D4. Adapun yang B, jenis sertifikasi untuk nominasi individu baru disesuaikan dengan Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tentang penataan linearitas guru bersertifikat pendidik. Adapun pelaksanaan P3K yang pertama adalah pada bulan Desember akan dilakukan database kualifikasi info GTK guru dan tenaga kependidikan dan juga tentang kebutuhan para daerah tentang P3K. Untuk bulan Januari Kemdikbud akan melakukan kualifikasi pendidikan dan untuk bulan Februari akan diberikan materi pembelajaran. Dan untuk pengumuman seleksi ujian seleksi itu akan diumumkan pada bulan berikutnya. Dan untuk poin yang keempat, persyaratan usia yang melamar di sini adalah mulai dari umur 20 tahun sebelum batas usia sampai 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Untuk guru itu sampai dengan 59 tahun. Jadi berlaku usia pendaftar P3K antara 20 sampai 59 tahun. Untuk poin yang kelima, nominasi poin 1A, 1B, dan 1C disarankan untuk melaksanakan cek kesesuaian data kependudukan. Jadi, sebelum melaksanakan tes, kita harus cek dulu berkas-berkas yang kita butuhkan, diantaranya nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, nama ibu kandung, di kantor Dukcapil selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020. Pun untuk materi ujian dan jadwal persiapan ujian. Materi ujian yang pertama adalah tipe kompetensi teknis. Kompetensi teknis di sini adalah sesuai dengan mapel yang kita ajarkan. Nah, adapun jumlah soalnya ada 50 dan waktu pengerjaannya adalah 60 menit. Dan untuk yang kedua adalah tes bakat skolastik atau juga disebut dengan penalaran. Adapun jumlah soalnya yaitu 40 dan waktu pengerjaannya 60. Untuk tes kompetensi teknis dan tes bakat skolastik, ini bobotnya adalah 60%.
Dan untuk tes yang ketiga yaitu tes manajerial, soalnya ada 30 dan waktu pengerjaan 25. Dan untuk tes yang keempat adalah sosiokultural, soalnya ada 20, waktu pengerjaan 15 menit. Dan yang terakhir adalah wawancara yang dijawab secara tertulis, bukannya lisan ya. Adapun jumlah soal ada 10 dan waktu pengerjaan 10 menit. Untuk tes manajerial, sosiokultural, dan wawancara, bobot nilainya yaitu 40%. Sehingga total bobot soalnya itu ada 100%. Nah, untuk ujian P3K di sini berbeda dengan ujian CPNS karena pada ujian CPNS biasanya kita laksanakan 2 kali. Ada tes kompetensi dasar dan ada tes kompetensi bidang. Sedangkan untuk ujian P3K di sini hanya ada ujian tes kompetensi bidang. Jadi hanya sekali saja. Nah, untuk seleksi guru P3 kali ini berbeda dari tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, formasi P3K itu terbatas, sedangkan untuk tahun 2021, P3K dikhususkan untuk semua guru honorer dan lulusan PPG yang dapat mengikuti seleksi hingga batas 1 juta guru. Nah, agar pemerintah bisa mencapai target 1 juta guru, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, perbedaan P3K untuk tahun sebelumnya, setiap pendaftar diberi kesempatan hanya ujian seleksi sebanyak 1 kali. Sedangkan untuk P3K tahun 2021, setiap pendaftar diberi kesempatan untuk mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali. Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang lagi hingga ujian 2 kali di tahun yang sama atau di tahun berikutnya. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga, untuk seleksi P3K pada tahun sebelumnya itu tidak ada materi persiapan untuk para pendaftar. Sedangkan pada tahun 2021, Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu para pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Nah, untuk yang keempat, perbedaan selanjutnya, untuk seleksi P3K itu anggarannya gaji peserta disiapkan oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk tahun 2021 itu anggaran disediakan oleh pemerintah pusat bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K. Dan untuk perbedaan yang terakhir yaitu untuk biaya penyelenggaraan seleksi P3K untuk tahun-tahun sebelumnya itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk tahun 2021, biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud. Demikian, terima kasih.